Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pondasi kita rapuh. Kita harus bertindak. Mereka ada di gerbang. Cepat! Kita harus bertahan. Berdasarkan surat izin ini, kita bisa menempati kios utama besok pagi. Saya mengerti, tapi kita harus yakinkan pedagang lain dulu. Akhirnya Anda tiba. Kami sudah menunggu untuk menunjukkan keindahan tempat ini dan apa yang tersembunyi di dalam gulungan ini. Lihat, saya punya beberapa penawaran baru yang menarik hari ini. Benarkah? Saya tertarik dengan rempah-rempah yang baru datang itu. Keringat dingin membasahi dahi saudagar bakar, bukan karena suhu yang menyengat, melainkan karena bisikan-bisikan itu. Suara retakan kayu busuk, tetesan air yang seolah sengaja menari dari sudut-sudut tersembunyi, dan desiran angin yang membawa serta kalimat-kalimat samar tentang pondasi rapuh, kini tak lagi menjadi sekadar gangguan. Mereka adalah melodi horor yang diputar khusus untuknya. Di tengah keramaian calon pembeli yang sibuk mengamati setiap sudut rumah tua itu, dan keluarga Pak Rahman yang terlihat bingung, Bakar merasa dirinya terperangkap. Setiap derit, setiap tetes, bagaikan palu godam yang menghantam dinding pertahanan kebohongannya, meretakkannya satu persatu. Ia tahu, ini bukan hantu dari alam gaib, tapi hantu yang jauh lebih mengerikan, hantu dari dosa-dosanya sendiri yang kini menuntut pertanggungjawaban. Apakah mungkin sebuah penipuan yang telah terkubur bertahun-tahun lamanya akan terbongkar bukan oleh penyelidikan polisi atau pengakuan saksi, melainkan oleh sebuah teror tak kasat mata yang sengaja dirancang untuk membongkar kebenaran pahit di balik dinding-dinding usang ini? Jika kalian suka dengan cerita ini, supaya channel ini terus berkembang, jangan lupa like, subscribe, komen dari mana daerah asal kalian, supaya kami tambah semangat bikin video lainnya. Saudagar Bakar adalah sosok yang tak asing di setiap sudut pasar yang gaduh dan jalanan berliku kota ramai ini. Namanya kerap disebut, bukan karena kedermawanan atau budi pekerti luhurnya, melainkan karena ambisinya yang tak pernah padam dan kecakapannya dalam menumpuk kekayaan. Sepasang matanya yang kecil selalu memancarkan kalkulasi. Setiap senyumannya adalah topeng bagi niat yang tersembunyi. Dan setiap langkahnya adalah perhitungan matang menuju pundi-pundi yang lebih penuh. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota yang tak pernah tidur, Bakar bersemayam di sebuah rumah tua yang menyimpan lebih banyak rahasia daripada usianya yang lapuk. Rumah itu, dengan arsitektur kuno yang dulunya mungkin megah, kini berdiri membisu di jantung kota, seolah menjadi saksi bisu atas segala intrik dan transaksi yang terjadi di sekelilingnya. Letaknya memang strategis, menjadikannya permata yang tersembunyi bagi mata yang tak jeli. Namun bagi Bakar, rumah itu adalah beban sekaligus peluang emas. Ia tahu persis setiap jengkal cacatnya, setiap keretakan yang menganga di balik lapisan cat yang kusam, dan setiap suara derit yang melingkupi malam-malam sepi. Pondasi rumah itu keropos, terkikis waktu, dan mungkin pula oleh abai, membuat seluruh bangunan berdiri di atas landasan yang rapuh, menunggu kehancuran yang tak terhindarkan. Atapnya, yang dulunya kokoh menaungi, kini dipenuhi celah dan lubang yang tak kasat mata, mengundang tetesan air hujan menari-nari di lantai kayu yang lapuk saat badai menerpa, meninggalkan noda kehitaman yang tak bisa disembunyikan sepenuhnya. Namun, di antara semua cacat fisik yang terlihat dan terasa, ada satu rahasia kelam yang paling Bakar sembunyikan rapat-rapat. Dinding-dinding rumah itu, dari lantai dasar hingga loteng, adalah sarang bagi koloni rayap yang tak terlihat mata awam. Mereka bekerja dalam senyap, menggerogoti setiap serat kayu, mengubah struktur kuat menjadi remah-remah halus yang hanya menunggu sentuhan kecil untuk ambruk. Bakar seringkali mendengar suara gemerisik samar di balik dinding, sebuah simfoni perlahan dari kehancuran yang tak terhindarkan. Ia tahu rumah ini adalah bom waktu yang hanya menunggu pemicunya. Meskipun demikian, pikiran Bakar tak sedikit pun dirundung kegelisahan moral. Justru sebaliknya, matanya berbinar dengan rencana licik. Rumah tua yang bobrok ini, dengan lokasinya yang tak tertandingi, harus dijual dengan harga selangit. Targetnya adalah pembeli yang tak curiga, seorang yang terpesona oleh lokasi dan potensi, namun buta terhadap malapetaka yang mengintai di balik setiap sudut. Untuk mencapai tujuan ini, Bakar telah merancang sebuah strategi yang licin. Ia akan memoles rumah itu dengan lapisan tipis kemewahan palsu. Dinding-dinding yang keropos akan dilapisi dengan plesteran baru dan cat yang terang, menutupi retakan dan jejak rayap seolah-olah tak pernah ada.
Genteng-genteng yang bocor akan ditambal seadanya, cukup untuk menahan hujan ringan, namun tak akan mampu bertahan dari badai yang sesungguhnya. Lantai-lantai yang berderit akan diganti beberapa bilah kayunya yang paling parah, menyisakan sebagian besar kerusakan inti di balik karpet tebal yang baru. Aroma pengap dan kelembaban akan diusir dengan pewangi ruangan yang menyengat, menciptakan ilusi kesegaran yang fana. Lebih dari sekedar polesan fisik, Bakar akan mempersenjatai dirinya dengan kata-kata manis dan janji-janji muluk. Ia akan bercerita tentang sejarah agung rumah itu, tentang potensinya sebagai investasi yang tak ternilai, dan tentang betapa beruntungnya pembeli yang akan memilikinya. Setiap pertanyaan tentang kondisi bangunan akan dijawab dengan diplomasi yang cerdik, mengalihkan perhatian dari kelemahan fundamental ke kekuatan superficial. Ia akan menjadi seorang aktor ulung, memerankan peran penjual yang jujur dan berhati mulia, sementara di dalam hatinya, hitungan keuntungan berputar-putar tanpa henti. Tekadnya bulat, saudagar Bakar tidak akan membiarkan kerugian sekecil apapun menyentuh pundi-pundinya. Rumah penuh rahasia ini adalah ujian bagi kecerdasannya, sebuah kesempatan untuk membuktikan bahwa di dunia ini, kepintaran lebih berharga daripada integritas, dan penampilan lebih penting daripada kenyataan. Ia akan menjualnya, dan dengan uang hasil penjualan itu, ia akan menatap cakrawala baru, mencari peluang lain untuk memperkaya diri. Sementara rumah tua itu akan menjadi masalah bagi orang lain, masalah yang akan terbongkar seiring berjalannya waktu. Namun saat itu, Bakar sudah jauh di depan, tak terjangkau oleh konsekuensi. Angin sore berhembus lembut, membelai gorden tipis di rumah kontrakan Pak Rahman dan Ibu Aisyah, membawa serta aroma melati dari taman tetangga. Di atas meja makan yang sederhana, terhampar brosur-brosur rumah impian, seolah menjanjikan masa depan yang cerah. Sudah berbulan-bulan keluarga muda itu berkeliling kota, dari satu properti ke properti lain, memimpikan sebuah sarang yang nyaman untuk membesarkan kedua buah hati mereka. Wajah Pak Rahman, seorang guru sekolah dasar dengan penghasilan pas-pasan, namun hati yang lapang. Tampak lelah, namun matanya berbinar setiap kali menunjuk gambar rumah minimalis yang ia harapkan akan menjadi milik mereka. Ibu Aisyah, sang penopang keluarga dengan kelembutan hatinya, selalu setia mendampingi, berbagi impian yang sama. Hingga suatu hari, sebuah iklan kecil di koran lokal menarik perhatian mereka. Sebuah rumah di pinggir kota, dengan arsitektur klasik yang menawan dan taman yang rimbun, ditawarkan dengan harga yang tampak masuk akal. Mereka memutuskan untuk melihatnya. Sejak pertama kali menginjakan kaki di halaman depan rumah itu, hati Pak Rahman dan Ibu Aisyah seolah terpikat oleh magisnya. Rumah itu milik seorang pria bernama Bakar, memiliki pesona yang sulit ditolak. Lokasinya strategis, tidak terlalu jauh dari pusat kota, namun cukup tenang untuk menikmati kedamaian. Dinding bata eksposnya memancarkan kesan hangat, jendela-jendela besar mengalirkan cahaya alami, dan taman belakang yang luas menjanjikan ruang bermain yang sempurna untuk anak-anak. Pak Rahman dan Ibu Aisyah berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, membayangkan tawa anak-anak mereka memenuhi setiap sudut, membayangkan momen-momen kebersamaan di ruang keluarga yang lapang. Mereka nyaris terbawa emosi, membiarkan diri terbuai oleh ilusi kesempurnaan yang ditawarkan rumah Bakar. "Ini dia Aisyah," bisik Pak Rahman dengan suara bergetar. "Rumah impian kita." Ibu Aisyah mengangguk, matanya berkaca-kaca. Mereka tidak menyadari, di balik senyum ramah Bakar dan pesona luar rumah yang menipu itu, sebuah jebakan terselubung telah menanti, siap menghancurkan masa depan finansial mereka, dan mungkin juga harapan-harapan mereka. Bakar, dengan segala kelihayannya, telah menyiapkan skema yang kompleks, memanfaatkan kebutuhan dan impian tulus keluarga Rahman untuk keuntungannya sendiri. Di sisi lain kota, perlahan namun pasti, desas-desus tentang rumah Bakar mulai menyebar dari mulut ke mulut, serupa riak air yang membesar menjadi gelombang. Awalnya hanya bisikan samar di pasar tradisional, kemudian menjadi obrolan hangat di warung kopi, hingga akhirnya menjadi topik perbincangan serius di pertemuan warga. "Katanya rumah Bakar itu bermasalah ya?" tanya seorang ibu kepada tetangganya saat mengantarkan anak-anak sekolah. "Bermasalah bagaimana?" Sahut yang lain, penasaran. Kabar itu menyebar seperti api di padang rumput kering. Ada yang mengatakan bahwa rumah itu pernah terjerat sengketa lahan yang belum tuntas. Ada pula yang berbisik tentang hutang piutang Bakar yang menumpuk dan menjadikan rumah itu jaminan ganda. Yang lain lagi menyebutkan adanya kerusakan struktural yang disembunyikan dengan rapi di balik cat baru dan perbaikan kosmetik.
Setiap cerita memiliki versinya sendiri, namun intinya sama. Rumah bakar bukanlah properti yang aman untuk dibeli. Kegelisahan mulai merayap di kalangan masyarakat, bukan hanya karena simpati terhadap calon pembeli yang mungkin tertipu, tetapi juga karena khawatir akan integritas pasar properti di kota mereka. Para tetua kampung yang dikenal akan kearifan dan kehati-hatian mereka mulai menyarankan agar siapapun yang berminat pada rumah bakar untuk berhati-hati dan melakukan penyelidikan mendalam. Dalam urusan jual-beli, kejujuran adalah tiang utama, ujar Haji Hasan, seorang tokoh masyarakat yang dihormati saat mendengar kabar tersebut. Jika ada keraguan, lebih baik ditelusuri sampai ke akar. Desas-desus itu, meskipun belum terbukti, menciptakan awan keraguan yang membayangi transaksi potensial. Banyak yang mulai menghubung-hubungkan kejadian ini dengan reputasi bakar di masa lalu yang memang dikenal licik dalam urusan bisnis, sering mengambil jalan pintas demi keuntungan pribadi. Namun, karena kecerdikan bakar dalam menyembunyikan jejak, belum ada bukti konkret yang bisa dijadikan pegangan, hanya firasat dan serangkaian kejadian mencurigakan yang tak terhubung secara langsung. Sementara itu, Pak Rahman dan Ibu Aisyah yang sudah hampir mencapai kesepakatan dengan bakar, mulai merasakan firasat tidak enak. Beberapa kali, ketika mereka mencoba mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah itu dari tetangga sekitar, mereka disambut dengan tatapan canggung dan jawaban yang menggantung. Seorang ibu penjual sayur langgaran Ibu Aisyah bahkan sempat berbisik, "Hati-hati Bu, banyak cerita aneh tentang rumah itu." Meskipun Ibu Aisyah berusaha menepisnya sebagai gosip semata, benih keraguan mulai tertanam di hatinya. Pak Rahman, yang naluri investigatifnya perlahan bangkit, mulai mencoba mencari informasi lebih jauh. Ia mendatangi kantor kelurahan untuk menanyakan riwayat kepemilikan tanah. Ia bahkan mencoba menghubungi agen properti lain yang pernah menangani rumah bakar di masa lalu. Setiap upaya kecilnya mulai membuka celah pada ilusi kesempurnaan rumah bakar. Yang pertama terkuak adalah ketidakcocokan data. Sertifikat tanah yang ditunjukkan bakar memiliki beberapa kejanggalan minor yang luput dari pandangan awam, tetapi cukup untuk menimbulkan pertanyaan bagi Pak Rahman yang teliti. Kemudian, ia menemukan bahwa ada klaim kepemilikan lain yang pernah diajukan atas sebagian lahan taman belakang rumah tersebut, meskipun kasusnya dikatakan telah selesai. Selesai bagaimana? Tanya Pak Rahman dalam hati. Ini memicu Pak Rahman untuk menggali lebih dalam, bahkan sampai mendatangi pengadilan agama untuk memeriksa arsip-arsip lama. Pelan-pelan, seperti menyusun kepingan teka-teki, gambaran jebakan bakar mulai terlihat jelas. Rumah itu ternyata tidak hanya memiliki sengketa lahan yang belum sepenuhnya tuntas, tetapi juga terbebani oleh hipotek ganda yang sengaja disembunyikan. Bakar telah memanipulasi dokumen dan memanfaatkan kelengahan beberapa pihak untuk mendapatkan pinjaman dari dua lembaga keuangan berbeda dengan jaminan properti yang sama. Jika keluarga Rahman jadi membeli rumah itu, mereka tidak hanya akan mewarisi sengketa lahan yang rumit, tetapi juga terancam kehilangan rumah dan seluruh uang mereka jika salah satu kreditur menuntut. Kebenaran yang terungkap bagaikan sambaran petir di siang bolong bagi Pak Rahman dan Ibu Aisyah. Seluruh impian dan harapan mereka seolah runtuh dalam sekejap. Air mata Ibu Aisyah tumpah, membayangkan betapa dekatnya mereka pada kehancuran finansial. Pak Rahman, meskipun kecewa, bersyukur bahwa mereka tidak terburu-buru. Allah melindungi kita, Aisyah, ujarnya lirih, memeluk istrinya. Mereka segera membatalkan niat membeli rumah bakar, meskipun bakar terus membujuk dengan berbagai janji manis dan diskon tambahan. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi mereka tentang pentingnya kehati-hatian, kejujuran dalam berbisnis, dan keberkahan dalam mencari rezeki. Kisah keluarga Rahman dan jebakan bakar yang nyaris terjadi ini dengan cepat menyebar luas, jauh lebih cepat daripada desas-desus sebelumnya. Kali ini bukan lagi sekadar gosip tak berdasar, melainkan sebuah fakta yang terverifikasi. Masyarakat kini memiliki bukti konkret tentang kelicikan bakar. Beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh bakar di masa lalu mulai berani angkat bicara, memperkuat tuduhan terhadapnya. Aparat hukum pun akhirnya menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk, dan bakar harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Rumah itu akhirnya disegel dan menjadi objek penyelidikan lebih lanjut, menjadi saksi bisu dari keserakahan dan penipuan. Bagi keluarga Rahman, meskipun rumah impian itu harus pupus, mereka mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, pelajaran tentang integritas, kekuatan doa, dan pentingnya sebuah komunitas yang saling menjaga. Mereka percaya rezeki yang halal dan berkah akan datang pada waktunya, dari jalan yang benar dan tanpa jebakan. Desas-desus tentang rumah bakar yang berhantu akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas,
seorang figur yang dikenal karena kecerdikan dan metode tak lazimnya dalam menegakkan keadilan. Kabar angin yang tersebar dari mulut ke mulut di seantero negeri Baghdad itu mengisahkan fenomena aneh, suara-suara misterius, bayangan melintas di jendela, dan barang-barang yang berpindah tempat secara misterius di kediaman Bakar. Penduduk kota dengan rasa takut dan takhayul yang merajalela mulai menghindari jalanan di sekitar rumah tersebut, percaya bahwa roh-roh jahat telah menguasai tempat itu. Bakar sendiri sering terlihat mengeluh dan menunjukkan raut wajah ketakutan, seolah-olah ia adalah korban dari entitas tak kasat mata. Ia bahkan sesekali mengadakan doa bersama, mengundang para pemuka agama, seolah-olah memohon pertolongan dari gangguan yang tak kasat mata. Namun bagi Abu Nawas yang tidak percaya pada hantu sungguhan, cerita-cerita itu terdengar janggal dan membangkitkan kecurigaan. Intuisi sang cerdik mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, suatu motif tersembunyi di balik kejadian-kejadian supranatural tersebut. Matanya yang tajam dan pikirannya yang analitis segera menyadari niat jahat Bakar. Abu Nawas memahami bahwa masalah rumah itu bukanlah supranatural, melainkan murni penipuan yang dirancang dengan rapi. Ia yakin Bakar sengaja menciptakan suasana menakutkan itu untuk mencapai tujuan tertentu, kemungkinan besar terkait dengan properti atau harta benda. Dengan langkah tenang namun penuh perhitungan, Abu Nawas memutuskan untuk tidak langsung mengkonfrontasi Bakar. Ia tahu bahwa penipu ulung seperti Bakar akan memiliki 1000 alasan untuk membantah. Sebaliknya, Abu Nawas memilih jalur investigasi ala dirinya, menyamar dan mengamati. Ia mulai sering melewati jalan di depan rumah Bakar, berpura-pura tidak sengaja lewat, sambil diam-diam memperhatikan setiap detail. Ia mengamati gerak-gerik Bakar, ekspresi wajahnya, dan interaksinya dengan para tetangga. Ia memperhatikan bagaimana Bakar selalu berhasil mengarahkan pembicaraan kepada kengerian di rumahnya, seolah-olah mencari simpati atau mungkin memancing respon tertentu dari masyarakat. Beberapa malam berikutnya, Abu Nawas sengaja berjaga di tempat tersembunyi yang memungkinkan pandangan jelas ke rumah Bakar. Ia menyaksikan bagaimana Bakar, setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dengan sigap mengatur beberapa keanehan. Suara rantai yang diseret, bayangan kain putih yang digantungkan di jendela, hingga pantulan cahaya yang menyerupai mata yang bersinar di kegelapan malam. Semua itu adalah trik sederhana, namun cukup efektif untuk menipu masyarakat yang diliputi rasa takut. Abu Nawas mencatat setiap detail, memahami pola dan waktu penampakan itu terjadi. Pada suatu pagi, Abu Nawas sengaja menemui Bakar. Dengan wajah prihatin, ia menyatakan keprihatinannya terhadap gangguan yang dialami Bakar. Bakar, yang merasa di atas angin, mulai menceritakan kembali kisah-kisah seramnya dengan dramatis, berharap Abu Nawas akan turut percaya dan mungkin menawarkan bantuan supranatural. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Mungkin rumah itu memang harus dibersihkan secara menyeluruh, ujar Abu Nawas. Bukan hanya dari kotoran, tapi juga dari segala hal yang mungkin menarik perhatian mereka. Bakar menatapnya bingung. Abu Nawas melanjutkan, "Aku punya cara yang unik. Mari kita adakan pesta kecil di rumahmu malam ini. Kita undang beberapa orang penting dan tunjukkan bahwa rumahmu aman. Atau justru mereka akan menampakkan diri di depan saksi-saksi penting." Bakar, yang terkejut dengan usulan itu, awalnya menolak keras. Namun Abu Nawas dengan cerdik memutarbalikkan keadaan. "Jika kau menolak, orang akan berpikir kau menyembunyikan sesuatu. Atau jangan-jangan kau takut hantu-hantu itu akan malu karena ketahuan bermain-main di hadapan banyak orang," ejek Abu Nawas dengan nada jenaka. Terjebak dalam dilema, Bakar akhirnya setuju. Ia yakin ia bisa tetap menjalankan tipuannya di tengah keramaian. Malam pun tiba. Rumah Bakar dipenuhi tamu, termasuk beberapa hakim dan tokoh masyarakat yang diundang oleh Abu Nawas. Suasana riuh rendah, namun kecemasan masih terpancar di wajah Bakar. Saat tengah malam, Abu Nawas mengusulkan sebuah permainan. "Mari kita semua bersembunyi di satu ruangan, lalu biarkan rumah ini hening. Jika ada hantu yang berani menampakkan diri, kita akan melihatnya bersama." Para tamu setuju. Mereka semua berkumpul di ruang tamu, lampu dimatikan, dan suasana menjadi sunyi senyap. Bakar, dengan jantung berdebar, menunggu saat yang tepat untuk melancarkan aksinya. Beberapa menit kemudian, terdengar suara gerit pintu, disusul suara benda jatuh dari lantai atas. Para tamu terkesiap, beberapa berpegangan erat. Bakar tersenyum tipis dalam kegelapan, merasa rencananya berhasil.
Namun, di tengah kengerian itu, Abu Nawas dengan tenang menyalakan lilin. Cahaya redup itu menyorot ke arah pintu masuk, tempat Bakar menyelinap keluar sebelumnya. Dan di sanalah, di ambang pintu, tergeletak sebuah benang panjang yang ujungnya terikat pada sebuah botol kosong yang telah dijatuhkan dari lantai atas. Lalu terlihat jelas di sudut ruangan, sebuah kain putih yang tergantung pada sebuah tongkat yang dioperasikan dengan tali temali yang terhubung ke belakang tirai. Sepertinya hantu ini adalah hantu yang sangat ceroboh, kata Abu Nawas sambil memungut benang dan botol itu. Atau mungkin ia terlalu bersemangat sehingga meninggalkan jejaknya. Semua mata tertuju pada Bakar, yang kini pucat pasi. Abu Nawas kemudian menjelaskan dengan detail bagaimana Bakar telah mengatur semua kejadian supranatural itu. Ia menunjukkan tali-tali tersembunyi, cara Bakar membuat suara aneh, dan bahkan cara ia memproyeksikan bayangan. Kebohongan Bakar terbongkar di hadapan semua orang. Rasa takut para tamu berubah menjadi amarah. Bakar yang tidak bisa lagi mengelak akhirnya mengakui perbuatannya. Ia berharap dengan reputasi rumah berhantu, ia bisa menekan harga jual propertinya menjadi sangat rendah, kemudian membelinya kembali melalui perantara dengan harga murah, lalu menjualnya kembali dengan harga tinggi setelah hantunya pergi. Para hakim yang hadir segera memerintahkan penahanan Bakar. Abu Nawas dengan kecerdasannya tidak hanya membuktikan ketiadaan hantu, tetapi juga mengungkap kejahatan yang tersembunyi di baliknya. Ia menegaskan bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melewati topeng ketakutan dan tipuan. Penduduk Baghdad kembali merasa aman, menyadari bahwa tahayul seringkali hanya menjadi alat bagi niat jahat. Dan Abu Nawas, sang cerdik, kembali dipuji atas intuisinya yang tajam dan kemampuannya melihat di balik ilusi. Kasus rumah berhantu itu menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang, bahwa akal sehat dan observasi adalah senjata terbaik melawan penipuan dan tahayul. Udara malam di Baghdad selalu membawa serta bisikan misteri. Namun bagi Abu Nawas, malam-malam ini terasa lebih berat dari biasanya, dipenuhi dengan desah kekesalan yang tak berujung. Saudagar Bakar, sang pedagang licik dengan lidah selembut sutra, namun hati sekeras batu, sekali lagi berhasil mengelabui orang banyak, mengumpulkan harta dari tipu daya yang tak terdeteksi oleh mata hukum. Berulang kali Abu Nawas mencoba mendekatinya dengan cara yang lurus, dengan argumentasi yang logis, bahkan dengan sindiran tajam yang seharusnya menusuk relung hati. Namun, Bakar selalu seperti belut, licin dan tak tersentuh, hanya menyeringai dengan percaya diri yang menjijikan, seolah dunia ini memang panggung untuk para penipu ulung sepertinya. Abu Nawas duduk bersila di tikar usangnya, memandangi lampu minyak yang berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di dinding. Otaknya bekerja keras, mencari celah, sebuah jalan yang tidak bisa Bakar hindari, sebuah cermin yang akan memantulkan kembali dosa-dosanya tepat di hadapan matanya sendiri. Konfrontasi langsung adalah jalan buntu, itu sudah pasti. Bakar terlalu pandai berkelit, terlalu ahli memutarbalikkan fakta, terlalu kebal terhadap celaan. Maka harus ada cara lain, cara yang lebih halus namun menohok, cara yang memanfaatkan kelemahan terdalam seorang manusia, ketakutan dan rasa bersalah. Mata Abu Nawas menyipit. Ketakutan. Ya, setiap manusia memiliki ketakutannya sendiri, bahkan mereka yang tampil paling angkuh sekalipun. Dan Bakar, si penimbun harta dengan cara yang tidak halal, pastilah memendam kegelisahan yang tak terlihat. Ia pasti tahu, jauh di lubuk hatinya, bahwa perbuatannya salah. Rasa bersalah itu, jika diberi pemicu yang tepat, bisa menjadi racun yang pelan-pelan menggerogoti jiwanya. Namun, bagaimana cara memicu itu tanpa Bakar menyadarinya sebagai ulah manusia? Sebuah ide, awalnya hanya bisikan samar di antara desiran angin malam, perlahan-lahan tumbuh menjadi bentuk yang lebih konkret. Hantu, bukan hantu sungguhan tentu saja. Abu Nawas bukan seorang penyihir atau ahli spiritual, tapi hantu palsu, sebuah ilusi yang begitu meyakinkan sehingga hanya Bakar sendiri yang akan merasakannya, menginterpretasikannya melalui lensa ketakutannya sendiri. Hantu yang berbicara tanpa suara, yang menyentuh tanpa wujud, yang hadir hanya dalam bayangan kegelisahan. Abu Nawas mulai menyusun rencananya dengan cermat. Pertama, ia harus memahami betul apa yang Bakar takuti. Bukan sekedar kegelapan atau kesendirian, melainkan sesuatu yang lebih spesifik, lebih pribadi. Bakar, seperti banyak pedagang serakah lainnya, sangat mencintai hartanya. Ia akan mati-matian mempertahankannya. Dan ia juga, diam-diam, takut akan pembalasan, entah dari korban-korbannya atau dari kekuatan yang lebih tinggi.
Informasi ini, pikir Abu Nawas, bisa didapatkan dari desas-desus di pasar, dari obrolan para pedagang yang juga jengkel dengan ulah bakar, atau bahkan dari pelayan-pelayan bakar yang terkadang tak sengaja membocorkan detail kecil. Kemudian Abu Nawas memikirkan medium. Bagaimana hantu ini akan berkomunikasi? Suara, bayangan, atau bahkan aroma tertentu bisa menjadi senjatanya. Suara-suara aneh di malam hari, bisikan yang hanya bisa bakar dengar saat ia sendiri, atau suara tangisan lirih yang seolah datang dari balik dinding. Bayangan yang melintas di sudut matanya, bayangan yang menyerupai salah satu korban bakar di masa lalu, mungkin seorang janda yang ditipu, atau seorang anak yatim yang haknya direnggut. Abu Nawas bahkan memikirkan aroma, mungkin aroma kembang setaman yang sering digunakan dalam ritual pemakaman, atau aroma tanah basah yang mengingatkan pada kuburan. Setiap elemen harus dirancang untuk menohok langsung ke sanubari bakar, memutar memori-memori kelam yang coba ia kubur dalam-dalam. Lokasi juga menjadi kunci. Rumah bakar adalah bentengnya, tempat ia merasa paling aman. Itu pula yang harus dihancurkan. Kamar tidur bakar, ruang penyimpanan hartanya, atau bahkan tempatnya makan malam sendirian. Momen-momen kesendirian bakar adalah waktu paling rentan, saat pikirannya bebas berkeliaran dan rasa bersalah bisa menyelinap masuk tanpa perlawanan. Abu Nawas membayangkan bagaimana bakar akan terbangun di tengah malam, merasakan dingin yang aneh, mendengar suara yang hanya ia dengar, melihat bayangan yang hanya ia lihat. Semua itu dirancang untuk memanipulasi persepsinya dan meyakinkannya bahwa ia sedang dihantui oleh arwah mereka yang telah ia rugikan. Abu Nawas juga mempertimbangkan pesan yang ingin disampaikan oleh hantu ini. Bukan sekedar menakuti, tapi juga menyadarkan. Hantu itu harus menuntut keadilan, menuntut pengembalian hak-hak yang telah dicuri, menuntut pertobatan. Pesan itu harus samar namun jelas, menargetkan kejahatan-kejahatan spesifik yang bakar lakukan, yang hanya dia dan para korbannya yang tahu persis detailnya. Ini akan semakin menguatkan keyakinan bakar bahwa ini bukan ulah manusia. Ia akan berpikir bahwa hanya arwah-arwah penasaran yang bisa mengetahui rahasia kelamnya. Pikiran Abu Nawas bekerja seperti mesin yang tak kenal lelah, merangkai setiap detail, mempertimbangkan setiap kemungkinan. Ia membayangkan efek psikologisnya. Bakar akan mulai kehilangan tidur, kehilangan nafsu makan, menjadi paranoid, mencurigai setiap orang. Ia akan mencari tahu siapa yang menghantuinya, namun ia tak akan pernah menemukan jawaban yang rasional karena hantu itu adalah proyeksi dari dirinya sendiri. Tekanan batin ini, Abu Nawas percaya, akan lebih efektif daripada ribuan ancaman dari pihak berwenang. Ini adalah cara untuk membawa bakar pada pengadilan hati nuraninya sendiri, sebuah pengadilan yang tak bisa ia suap atau kelabui. Pada akhirnya, rencana ini bukan hanya tentang membalas dendam atau menghukum bakar. Lebih dari itu, ini adalah upaya untuk mengembalikan keadilan, untuk memberi suara kepada mereka yang telah dibungkam oleh keserakahan. Jika bakar bisa merasakan kepedihan dan ketakutan yang setimpal dengan apa yang ia timbulkan pada korbannya, mungkin ia akan bertobat. Mungkin di tengah teror hantu palsu yang ia alami, ia akan menemukan jalan kembali kepada kebenaran. Abu Nawas menarik napas panjang, tersenyum kecil di tengah kegelapan. Sebuah rencana telah lahir, sebuah strategi unik untuk seorang pedagang yang unik pula. Kini tinggal waktu untuk mewujudkannya. Abu Nawas, dengan senyum tipis yang selalu menyiratkan 1000 muslihat, telah lama mengamati gerak-gerik Bakar. Bakar, seorang pedagang licik, sedang gencar menjual sebuah rumah tua yang ia tahu betul menyimpan banyak cacat tersembunyi. Dari fondasi yang keropos, atap yang rawan bocor, hingga dinding yang digerogoti rayap, semua ditutupinya dengan cat baru dan retorika manis. Abu Nawas, yang tak tahan melihat ketidakjujuran merajalela, memutuskan untuk turun tangan, bukan dengan konfrontasi langsung, melainkan dengan sebuah sandiwara supranatural yang akan membongkar kebohongan Bakar di hadapan calon pembeli. Ia mencari bantuan dan menemukan sekutu dalam diri seorang pemuda cerdik bernama Hussein yang memiliki kepekaan pendengaran luar biasa dan kelincahan gerakan yang tak tertandingi. Hussein, dengan semangat keadilan yang membara, bersedia menjadi asisten hantu bagi Abu Nawas.
Malam-malam berikutnya, Abu Nawas dan Hussein menyusun strategi di balik remangnya lentera. Mereka mempelajari setiap sudut rumah Bakar, menemukan titik-titik lemah yang Bakar coba sembunyikan. Abu Nawas memerintahkan Hussein untuk menciptakan serangkaian efek suara yang persis meniru namun melebih-lebihkan kerusakan yang ada. Tetesan air misterius yang berirama di tempat yang pernah bocor, suara retakan kayu busuk yang menggema dari balok-balok penyangga, hingga bisikan samar yang seolah mengungkap keberadaan rayap atau bahaya tersembunyi lainnya. Semua dirancang dengan cermat. Hussein, sang ahli mimikri suara, mempersiapkan alat-alat sederhana, kantung air kecil dengan lubang jarum, potongan kayu yang sengaja dibasahi untuk menghasilkan bunyi retak yang mengerikan saat ditekan, serta corong bambu untuk mengarahkan bisikan agar terdengar seperti berasal dari balik dinding. Hari yang dinanti tiba, Bakar dengan wajah berseri-seri dan senyum palsu menyambut pasangan suami istri, Tuan dan Nyonya Karim, calon pembeli pertama. Mereka berkeliling, Bakar tak henti memuji kekuatan bangunan, cat yang baru, dan suasana yang nyaman. "Lihatlah Tuan Karim," kata Bakar sambil menepuk dinding di ruang keluarga yang baru dicat ulang. Dinding ini kokoh, terbuat dari kayu pilihan yang tahan lama. Namun tepat saat Bakar mengucapkan kalimat itu, sebuah suara krak, krak yang memanjang, seolah kayu tua di ambang kehancuran, menggema dari balik dinding yang Bakar tepuk. Suara itu begitu jelas, seolah ada beban berat yang tiba-tiba menekan balok kayu. Wajah Tuan Karim mengerenyit, pandangannya beralih dari Bakar ke dinding, lalu ke Nyonya Karim yang tampak gelisah. "Suara apa itu, Tuan Bakar?" tanya Tuan Karim, alisnya terangkat. Bakar tertawa canggung. "Ah, itu mungkin hanya kucing yang bermain di loteng, Tuan Karim. Biasa, rumah tua kadang berpenghuni hewan-hewan kecil." Ia berusaha meredakan suasana. Namun Hussein, yang bersembunyi di balik dinding ganda yang Bakar buat untuk menutupi Kropos, tahu tugasnya belum selesai. Kali ini, ia menghembuskan bisikan-bisikan samar. Rayap, rayap, menggerogoti. Yang seolah berdesir pelan dari sela-sela dinding, cukup keras untuk ditangkap oleh telinga yang peka. Nyonya Karim bergidik. "Kucing tidak bisa berbisik, Bakar," serunya. Suaranya sedikit meninggi. Bakar gelagapan. Ia mencoba mengalihkan perhatian, menunjuk ke arah jendela yang indah. Namun, suasana sudah berubah dingin. Tuan dan Nyonya Karim, dengan alasan untuk mempertimbangkan lebih lanjut, segera berpamitan, meninggalkan Bakar dengan keringat dingin. Tak lama berselang, Bakar kembali dengan calon pembeli lain, seorang saudagar kaya bernama Tuan Mansur, yang terkenal akan ketelitiannya. Bakar membimbing Tuan Mansur ke dapur, dengan bangga menunjukkan genting-genting baru yang menutupi atap bocor di atasnya. "Dapur ini sangat modern, Tuan Mansur, dan atapnya baru saja kami perbaiki. Dijamin tidak ada masalah kebocoran," kata Bakar penuh keyakinan. Tepat pada saat itu, dari sudut dapur mulai terdengar suara tes, tes, tes yang berirama, seolah tetesan air jatuh dari ketinggian. Suara itu awalnya pelan, namun perlahan semakin jelas, seolah ada kebocoran serius yang sedang terjadi. Tuan Mansur dengan tenang mendongak ke langit-langit, mencari sumber suara. Tidak ada tanda-tanda air yang terlihat, namun suara itu terus berlanjut, konsisten dan menggema. Bakar panik, matanya melirik liar ke sekeliling. "Oh, itu mungkin suara tetesan dari sumur di belakang, Tuan Mansur. Salurannya memang melewati sini," Bakar mengarang alasan. Namun, Tuan Mansur hanya tersenyum tipis. "Sumur yang airnya menetes ke dalam rumah ya? Menarik." Ia tidak mengatakan apa-apa lagi, namun ekspresinya jelas menunjukkan keraguan. Saat mereka bergerak ke kamar mandi, bau apek yang samar namun menusuk hidung tiba-tiba menyelimuti ruangan. Bakar buru-buru menyemprotkan pengharum ruangan. "Maaf Tuan, kamar mandi ini jarang digunakan," ucapnya. Namun Hussein, yang sudah menempatkan sedikit air berbau di titik strategis dan menggunakan corong untuk mengarahkan suara bisikan, kembali beraksi. Kelembapan, jamur, membusuk. Bisikan itu berdesir, seolah keluar dari balik keramik yang terlihat bersih. Tuan Mansur mengerutkan hidung, pandangannya tertuju pada langit-langit yang baru dicat. "Saya kira saya harus mencari rumah yang tidak dihantui oleh kelembapan yang berbisik, Tuan Bakar," katanya sarkasis, dan segera pergi, meninggalkan Bakar yang pucat pasi. Beberapa hari kemudian, Bakar yang mulai merasa frustasi membawa seorang keluarga besar, keluarga Abdullah, dengan harapan jumlah mereka yang banyak akan mengabaikan keanehan kecil. Ia membawa mereka ke ruang tengah yang luas, mencoba menciptakan suasana ceria. Ruangan ini sangat cocok untuk berkumpul, dengan lantai yang kokoh dan bebas dari gangguan apapun. Bakar memulai presentasinya, menginjakan kakinya dengan yakin ke atas ubin. Namun saat kakinya menapak,
sebuah suara krek, plung yang memuakan terdengar, seolah ada lantai yang mendadak ambles atau papan yang patah di bawah sana, meskipun tidak ada kerusakan visual yang terlihat. Anak-anak keluarga Abdullah sontak terlonjak kaget, sementara orang tuanya saling pandang dengan cemas. Bakar buru-buru menjelaskan, itu mungkin hanya suara papan yang bergeser sedikit, wajar untuk rumah tua yang sudah memiliki sejarah panjang. Ia bahkan mencoba melompat-lompat kecil di lantai untuk membuktikan kekokohannya. Namun usahanya hanya dibalas dengan keheningan aneh yang mencekam, seolah sesuatu sedang mengawasi mereka. Kemudian datanglah suara bisikan, lebih jelas dari sebelumnya, seolah tepat di samping telinga mereka. Pondasi, rapuh, retakan tersembunyi. Bisikan itu berulang, diiringi suara gemerisik halus seperti tumpukan pasir yang berjatuhan. Nyonya Abdullah langsung menarik anak-anaknya mendekat, wajahnya menunjukkan ketakutan. "Ayah, rumah ini ada hantunya," teriak salah satu putranya. Tuan Abdullah meskipun berusaha tetap tenang, tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. "Maaf Tuan Bakar, kami mencari rumah untuk dihuni, bukan untuk melakukan ritual pengusiran roh," katanya datar, lalu menggandeng keluarganya keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Abu Nawas dari kejauhan tersenyum puas. Husain yang kini sudah menyelinap keluar dan bergabung dengan Abu Nawas mengangguk kecil, bangga dengan pekerjaannya. Operasi bisikan dari kerusakan tersembunyi berjalan sesuai rencana. Setiap kali Bakar mencoba meyakinkan calon pembeli dengan kebohongan manisnya, hantu-hantu buatan Abu Nawas akan beraksi, secara tepat mencerminkan dan melebih-lebihkan cacat asli rumah yang coba disembunyikan Bakar. Bukan hanya sekedar menakuti, teror supranatural ini dirancang untuk membangkitkan keraguan yang beralasan, memaksa setiap calon pembeli untuk melihat melampaui polesan permukaan dan mencurigai apa yang sebenarnya disembunyikan. Abu Nawas tahu, kebenaran seburuk apapun pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap, bahkan jika harus dibisikkan oleh hantu yang tak kasat mata. Bakar, kini sendirian di rumah kosong yang dingin itu, harus menghadapi kenyataan bahwa kebohongan tidak akan pernah menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun kepercayaan. Kegelisahan dan frustrasi saudagar Bakar. Dinding-dinding kokoh rumah saudagar Bakar dulunya adalah simbol keangkuhan dan kemewahannya. Ia memandang rendah siapapun yang tak seberuntung dirinya, selalu yakin bahwa kekayaan adalah tameng terkuat dari segala masalah dunia. Namun, keyakinan itu kini runtuh, terkikis perlahan oleh teror tak kasat mata yang semakin menjadi-jadi. Rumah yang dibelinya dengan harga murah karena terburu-buru tanpa memeriksa detail kerusakannya, kini berubah menjadi penjara imajiner baginya. Yang awalnya hanya bisikan-bisikan halus, kini berganti dengan suara dentuman keras, benda-benda yang jatuh, dan derit pintu yang terbuka sendiri di tengah malam, seolah ada entitas tak terlihat yang sengaja mengacaukan ketenangannya. Saudagar Bakar yang dulu selalu berjalan tegak dengan dada membusung, kini sering terlihat menunduk, matanya cekung, dan senyum angkuhnya lenyap digantikan kerutan cemas. Tidurnya tak pernah lagi nyenyak. Setiap malam ia terbangun dengan jantung berdebar kencang, menoleh ke sekeliling, berharap semua hanyalah mimpi buruk. Ia mulai kehilangan akal sehatnya, menyalahkan setiap kejadian aneh pada kutukan. Namun bukan kutukan arwah gentayangan seperti yang diyakini kebanyakan orang. Bakar yakin yang menghantui rumahnya adalah arwah dari kerusakan yang ia coba sembunyikan. Retakan di dinding yang ia tutupi dengan lukisan mahal, lantai yang melengkung di beberapa titik yang ia biarkan saja, atau atap yang mulai lapuk namun hanya ia poles dengan cat baru. Semua itu kini seolah bangkit, menampakkan diri dalam bentuk teror yang tak terjelaskan. Kekacauan di dalam rumah kian menjadi-jadi setiap kali ia mencoba menjualnya. Para calon pembeli yang awalnya terpukau dengan eksterior megah dan harga miring yang ia tawarkan, selalu mundur teratur setelah mengalami sendiri keanehan-keanehan di dalamnya. Ada yang melihat lampu kristal mewah bergoyang sendiri seperti ditiup angin kencang padahal jendela tertutup rapat. Ada yang mendengar suara tawa melengking dari ruangan kosong. Bahkan seorang calon pembeli pernah bersumpah melihat bayangan hitam melintas cepat di anak tangga, diikuti suara erangan pelan yang membuat bulu kuduk berdiri. Bakar tahu betul siapa dalang di balik semua ini. Hantu Abu Nawas, si cerdik pandai yang pernah ia tipu dalam sebuah transaksi dagang, kini kembali menghantuinya. Namun bukan dalam wujud fisik, melainkan melalui serangkaian kejadian misterius yang persis seperti trik-trik cerdik Abu Nawas yang ia kenal. Pernah suatu kali, seorang pembeli dari kota seberang nyaris menandatangani akad jual beli. Bakar sudah tersenyum lega, membayangkan uang hasil penjualan akan menutupi kerugiannya dan membebaskannya dari rumah terkutuk ini. Namun, di saat-saat terakhir, saat pulpen pembeli tinggal menyentuh kertas, tiba-tiba saja atap di ruang tamu bocor, menumpahkan air keruh tepat di atas kepala pembeli. Panik
merasa dilecehkan, pembeli itu langsung membatalkan niatnya, memaki Bakar dan bergegas pergi. Bakar hanya bisa menatap nanar, tahu bahwa itu pasti ulah hantu Abu Nawas lagi. Bagaimana mungkin sebuah kebocoran yang tak pernah ada sebelumnya bisa terjadi tepat di momen genting seperti itu? Frustrasi Bakar mencapai puncaknya. Ia mencoba berbagai cara, memanggil dukun, menggelar ritual pengusiran, bahkan sempat mempertimbangkan untuk merenovasi total rumah itu. Namun, setiap upaya selalu digagalkan. Ketika dukun sedang merapal mantra, tiba-tiba patung-patung hiasan di pojok ruangan jatuh dan pecah berkeping-keping, membuat sang dukun ketakutan dan lari terbirit-birit. Saat ia mencoba meminta tukang bangunan untuk memeriksa atap, tukang-tukang itu mengeluh sakit kepala hebat dan merasakan aura tidak nyaman, hingga tak ada satupun yang mau melanjutkan pekerjaan. Bakar merasa terperangkap dalam jaring laba-laba yang tak terlihat, ditenun oleh dendam seseorang yang kini berwujud teror. Raut wajah Bakar kini tak lagi menunjukkan keangkuhan seorang saudagar kaya, melainkan keputusasaan seorang pria yang dihantui oleh kesalahannya sendiri. Malam-malamnya dipenuhi keringat dingin, siang harinya dihabiskan dengan pandangan kosong, mencoba mencari celah untuk keluar dari lingkaran setan ini. Ia tahu, hantu Abu Nawas tidak akan berhenti sampai ia mengakui kecurangannya dan membayar harga atas keserakahannya. Rumah itu, yang seharusnya menjadi aset berharga, kini menjadi beban tak tertahankan, monumen bisu bagi kebohongan yang ia tanam dan kini tumbuh menjadi teror yang mengoyak kewarasan. Saudagar Bakar yang sombong kini hanyalah secangkir cuka pahit, yang dahulu mengira dirinya adalah madu manis, kini berhadapan dengan konsekuensi dari setiap perbuatannya yang licik. Kebingungan dan frustrasi menjadi teman setianya, mengingatkan setiap saat bahwa tak ada kejahatan yang abadi tersembunyi. Siang itu, matahari enggan memancarkan sinarnya sepenuhnya, seolah turut merasakan ketegangan yang menyelimuti rumah tua di ujung jalan buntu. Kunjungan terakhir dijadwalkan hari ini, sebuah upaya final Pak Rahman untuk meyakinkan calon pembeli yang tersisa bahwa rumah ini, meskipun menyimpan sejuta cerita, adalah investasi yang menjanjikan. Bersama keluarga Pak Rahman, istrinya yang tampak gelisah, dan kedua anaknya yang terus berbisik-bisik, turut hadir pula beberapa pasangan calon pembeli, masing-masing membawa keraguan dan harapan yang campur aduk di mata mereka. Di antara keramaian itu, Bakar, seorang perwakilan dari agen properti yang mengurus penjualan, berdiri sedikit menyendiri. Tatapan matanya sesekali melirik ke setiap sudut ruangan dengan ekspresi yang tak dapat dijelaskan. Sebuah ketidaknyamanan jelas terpancar dari dirinya, seolah ada beban berat yang ia pikul sendiri. Namun yang paling dinanti adalah kehadiran Abu Nawas. Ia datang belakangan, dengan senyum tipis yang penuh makna, menyapa Pak Rahman dan para tamu dengan sopan. Tidak ada yang tahu persis mengapa Abu Nawas bersikeras untuk hadir dalam kunjungan terakhir ini, selain alasannya yang klise, ingin memastikan semua berjalan lancar. Namun aura misterius yang selalu menyelimutinya seolah berbisik lain. Sejak awal, ia telah memperhatikan Bakar, mengamati gerak-geriknya yang gelisah, sorot matanya yang seringkali menunduk. Begitu semua berkumpul di ruang tengah yang luas, Abu Nawas meminta izin untuk berkeliling sendirian sebentar, seolah memeriksa detail terakhir. Tak ada yang menaruh curiga. Ia bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain, sentuhan tangannya yang ringan pada dinding-dinding usang, tatapannya yang tajam menelusuri setiap retakan, seolah sedang berbicara dengan roh-roh tak kasat mata yang mungkin bersembunyi di sana. Saat ia kembali bergabung dengan kelompok, ia hanya tersenyum dan mengangguk, isyarat seolah semuanya baik-baik saja, namun dalam senyum itu tersimpan rencana yang tak terduga. Pak Rahman memulai presentasinya, menjelaskan potensi investasi dan sejarah singkat rumah. Udara di dalam rumah terasa semakin dingin, meskipun suhu di luar tidak terlalu menusuk. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela kian meredup, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di lantai marmer yang kusam. Tiba-tiba, suara dicitan pelan terdengar dari arah tangga, seolah ada langkah kaki yang naik. Semua mata tertuju ke sana, namun tak ada siapapun. Pak Rahman mencoba menenangkan, mungkin hanya angin atau rumah tua yang memang sering berbunyi sendiri. Para calon pembeli saling berpandangan, gurat keraguan semakin menebal di wajah mereka. Abu Nawas yang berdiri di dekat Bakar, menatapnya sekilas, raut wajah Bakar berubah pucat pasi. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Sebuah bisikan halus seolah berasal dari dinding di belakangnya terdengar samar. Kau tahu apa yang terjadi di sini, bukan? Suara itu hanya Bakar yang mendengarnya, meskipun ia yakin ada banyak orang di sekitarnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia melirik ke sekeliling, mencari sumber suara, namun tak ada yang menyadari keanehannya. Hanya Abu Nawas yang tetap menatapnya dengan senyum tipis, senyum yang kini terasa menyeramkan bagi Bakar.
Ketegangan semakin merayap. Sebuah vas bunga tua yang terletak di meja sudut ruang tamu tiba-tiba bergeser sendiri, jatuh ke lantai dengan suara pecahan yang menggelegar. Jeritan tertahan keluar dari beberapa wanita. Anak-anak Pak Rahman langsung bersembunyi di belakang ibunya. Pak Rahman sendiri terlonjak kaget. Wajahnya memerah menahan malu dan ketakutan. Astaga, ini tidak pernah terjadi sebelumnya, ujarnya mencoba mencari alasan. Namun Abu Nawas hanya diam. Ia melangkah maju sedikit, mengamati pecahan vas itu, lalu kembali menatap Bakar. Kali ini suaranya terdengar jelas, meskipun pelan, seperti bisikan yang menyayat. Sepertinya rumah ini tidak ingin ada hal yang ditutupi lagi. Bakar menelan ludah, seluruh tubuhnya gemetar. Lalu kengerian itu mencapai puncaknya. Dari kamar tidur utama di lantai atas, terdengar suara erangan panjang, seperti rintihan kesakitan yang tak tertahankan. Lampu gantung kristal di ruang tengah mulai berayun hebat. Dentingan kristal-kristal beradu, menciptakan simfoni seram. Udara mendadak terasa begitu dingin, seolah embusan napas dari dunia lain menyapu ruangan. Dan kemudian, sebuah lukisan potret wanita tua yang tergantung di dinding, jatuh dengan keras, bingkainya pecah berantakan. Di belakang lukisan itu, terpampang jelas coretan di dinding dengan warna merah, seolah ditulis dengan darah, "Pengkhianat." Melihat tulisan itu, Bakar seolah disengat listrik. Wajahnya yang sudah pucat kini bertambah putih, matanya terbelalak penuh horor. Ia tersentak mundur, menabrak meja di belakangnya, hingga gelas berisi air yang semula ada di atasnya jatuh dan pecah. Tidak mungkin, gumamnya. Suara-suara mengerikan itu semakin menjadi-jadi, kini diiringi suara tawa cekikikan yang menggema dari segala penjuru ruangan, seolah rumah itu sendiri sedang mengejeknya. Tawa itu terdengar begitu dekat, menusuk telinganya, membuatnya seolah ingin menulikan diri. Para calon pembeli dan keluarga Pak Rahman kini benar-benar panik. Mereka saling dorong mencari jalan keluar, ketakutan mencengkeram erat. "Ada apa ini? Rumah ini berhantu. Kita harus pergi," teriak mereka. Pak Rahman mencoba menenangkan, namun suaranya tenggelam dalam riuhnya kepanikan. Di tengah kekacauan itu, Abu Nawas tidak bergerak. Ia berdiri tegak, matanya tertuju lurus pada Bakar yang kini tertunduk di lantai. Tangannya menutup telinga, bibirnya menggumamkan kata-kata tak jelas. Rumah ini ingin keadilan." Suara Abu Nawas terdengar jelas di tengah kekacauan, menarik perhatian beberapa orang yang masih membeku ketakutan. Rumah ini tahu siapa yang telah mengkhianati kepercayaan pemilik aslinya. Bakar mengangkat kepalanya, menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh keputusasaan dan rasa bersalah yang tak dapat disembunyikan lagi. "Cukup, hentikan!" teriak Bakar, suaranya serak dan gemetar. Aku mengaku, aku yang menipunya, aku yang memalsukan surat-surat itu." Pengakuan Bakar menggema di seluruh ruangan, memotong suara-suara aneh yang sebelumnya memenuhi rumah. Seketika, keheningan mencekam, tawa cekikikan berhenti, lampu gantung berhenti berayun, dan hawa dingin berangsur menghilang. Semua mata kini tertuju pada Bakar, yang kini terisak-isak di lantai, dan kemudian beralih ke Abu Nawas, yang berdiri di sana dengan ekspresi tenang, seolah semua ini telah ia rencanakan. Pak Rahman dan istrinya terperangah. Para calon pembeli yang tadinya ingin lari kini berhenti, syok mendengar pengakuan itu. Bakar, dengan tubuh bergetar hebat, mulai menceritakan semuanya. Bagaimana ia, demi keuntungan pribadi, telah memanipulasi dokumen kepemilikan rumah ini, berencana menguasainya dengan cara licik dari pemilik sebelumnya yang sudah rentah sebelum Pak Rahman datang membeli. Ia merasa dihantui oleh arwah pemilik lama yang ia rugikan, dan teror yang baru saja terjadi adalah puncak dari semua ketakutannya. Abu Nawas hanya mendengarkan, tatapan matanya mengisyaratkan bahwa ia sudah tahu semua ini, dan entah bagaimana telah memprovokasi rumah itu untuk bersuara, memaksa Bakar untuk mengakui perbuatannya di hadapan banyak orang. Puncak teror itu bukan hanya sekedar fenomena supranatural, itu adalah sebuah panggung yang diatur dengan presisi oleh Abu Nawas untuk mengungkap kebenaran yang terkubur. Rumah tua itu, dengan segala misteri dan kengeriannya, telah menjadi saksi bisu dan sekaligus pembawa keadilan. Di hadapan mata banyak orang, di tengah kengerian yang tak terbayangkan, kejahatan Bakar terbongkar, membiarkan kebenaran akhirnya menemukan jalannya pulang. Udara malam itu terasa berat, menggantung di atas rumah tua yang baru saja hendak dibeli keluarga Pak Rahman. Desas-desus tentang penampakan, bisikan aneh, dan barang-barang yang bergerak sendiri telah menyelimuti kediaman itu bak kabut tebal selama beberapa minggu terakhir. Tepat setelah kesepakatan jual beli hampir mencapai titik akhir, Pak Rahman dan keluarganya, meski diliputi ketakutan, masih mencoba menepisnya sebagai isapan jempol, hingga suatu malam, rentetan kejadian tak masuk akal mencapai puncaknya.
Sebuah suara gemuruh pelan, seolah dari dalam tanah, diikuti retakan besar yang tiba-tiba muncul di dinding ruang tamu, membuat seluruh keluarga itu terperanjat. Anak-anak Pak Rahman menangis ketakutan, sementara istrinya membacakan ayat-ayat suci dengan suara bergetar. Mereka yakin penunggu rumah itu tidak merestui kepindahan mereka. Saudagar Bakar, pemilik rumah yang sedang dalam proses penjualan, dipanggil tergesa-gesa. Wajahnya pucat pasi, matanya memancarkan kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Di tengah kerumunan keluarga Pak Rahman yang panik dan diselimuti aura mistis, Saudagar Bakar tampak seperti seseorang yang dihantui bukan oleh arwah, melainkan oleh beban rahasia yang teramat berat. Ia menyaksikan langsung kepanikan keluarga Pak Rahman, mendengar tangisan anak-anak, dan melihat ketakutan yang nyata di mata mereka. Hatinya mencelos, sesak oleh perasaan bersalah yang menghimpit. Hantu-hantu itu bukan hantu dalam arti sebenarnya, melainkan metafora dari kerudung penipuan yang selama ini ia pasang. Kini seolah-olah berteriak menuntut kebenaran. Ketakutan itu, ketakutan yang ia lihat pada keluarga Pak Rahman, bercampur aduk dengan teror akan terbongkarnya kebohongannya sendiri. Dalam putus asa dan kepanikan yang mencapai puncaknya, untuk meredakan kekacauan yang terjadi, juga hantu-hantu dalam nuraninya, Saudagar Bakar akhirnya tidak sanggup lagi menahan beban. Di hadapan semua orang yang ketakutan, dengan suara bergetar dan air mata yang mulai mengalir di pipinya, ia mulai membuka semua rahasia rumah itu satu persatu. Ia mengakui bahwa pondasi rumah itu, yang sekilas tampak kokoh, sebenarnya rapuh, dibangun dengan material seadanya untuk memangkas biaya. Retakan yang baru saja muncul bukan disebabkan oleh makhluk halus, melainkan oleh pergeseran tanah yang diperparah oleh konstruksi yang buruk. Ia mengaku, atap yang bolong di beberapa titik, yang selama ini selalu ia tutupi dengan cat baru setiap kali ada calon pembeli, tidak pernah benar-benar diperbaiki, menyebabkan kebocoran saat hujan lebat yang ia harapkan tidak akan disadari oleh keluarga Pak Rahman setelah transaksi selesai. Bahkan, ia juga menyebutkan sarang rayap yang merajalela di balik dinding-dinding kayu, yang ia tutupi dengan lapisan pelapis tebal dan wewangian untuk menutupi bau lapuk. Semua penipuan Bakar terbongkar habis, satu demi satu, dengan pengakuannya sendiri. Seketika itu juga, suasana tegang yang diselimuti ketakutan mistis berubah menjadi kejutan dan kemarahan. Keluarga Pak Rahman yang tadinya hanya merasakan kengerian, kini diliputi kemarahan yang mendalam atas pengkhianatan kepercayaan yang hampir saja mereka alami. Mereka menyadari bahwa mereka nyaris saja terjerumus ke dalam kerugian besar, membeli sebuah bangunan hantu yang penuh masalah, yang mungkin akan membahayakan keselamatan mereka di kemudian hari. Uang hasil kerja keras mereka, yang nyaris saja diserahkan kepada Saudagar Bakar, kini terselamatkan. Kebenaran, meski pahit, telah mencegah mereka dari kehancuran finansial dan potensi bencana yang lebih besar. Saudagar Bakar, yang tadinya dipandang sebagai pemilik rumah yang terhormat, kini berdiri di sana, dipermalukan di depan umum. Wajahnya memerah padam, bukan karena amarah, melainkan karena rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Pengakuan itu terasa seperti beban yang terangkat dari dadanya. Namun pada saat yang sama, ia merasakan kehinaan yang tak terkira. Rahasia yang selama ini ia jaga rapat-rapat, kini terbuka lebar di hadapan mata-mata menghakimi. Bisikan-bisikan orang-orang, tatapan jijik dari keluarga Pak Rahman terasa lebih menyakitkan daripada 1000 pukulan. Di bawah cahaya rembulan yang samar, kebenaran telah terbongkar dan keadilan meski terlambat akhirnya ditegakkan. Rumah itu yang semula hendak menjadi saksi bisu penipuan, kini menjadi panggung bagi pengakuan yang memalukan, tetapi juga penyelamat bagi keluarga yang hampir menjadi korban. Dari kejadian ini, pelajaran berharga terpahat dalam benak semua yang hadir. Integritas adalah pondasi terkuat yang tidak bisa dibeli atau ditutupi dengan tipu daya. Angin malam berdesir pelan di lorong-lorong kota Baghdad, membawa serta desas-desus yang kian santer terdengar. Bukan tentang penemuan baru atau syair cinta, melainkan tentang kisah rumah tua Saudagar Bakar dan hantu palsu yang kini menjadi buah bibir. Kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik polesan cat dan janji manis, kini tersingkap telanjang di hadapan khalayak. Saudagar Bakar yang tadinya congkak dengan tipu dayanya, kini terpojok, terhimpit oleh konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Ia menghadapi dilema besar yang telah lama dihindarinya, memperbaiki rumah itu dengan biaya yang mahal atau menjualnya dengan harga yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Malam ketika Abu Nawas melancarkan trik hantunya masih segar dalam ingatan banyak orang. Kabar tentang penampakan arwah gentayangan di rumah Saudagar Bakar yang baru saja dijual menyebar laksana api di musim kemarau.
Pembeli baru yang merasa ditipu segera melaporkan kejadian itu. Dan tentu saja, Abu Nawas dengan segala kecerdikannya telah merancang skenario yang apik untuk mengungkap kebusukan sang saudagar. Bukan hantu sungguhan yang bergentayangan, melainkan borok-borok rumah yang parah, dinding retak yang disamarkan, atap bocor yang dicat ulang, dan fondasi rapuh yang ditutup-tutupi, yang diekspos secara dramatis melalui ulah hantu. Cahaya remang-remang lampu minyak, suara berderit yang dibuat-buat, dan bayangan-bayangan bergerak telah berhasil menciptakan ilusi yang sempurna, cukup untuk membuat semua orang menyaksikan kebenaran di balik penampakan itu. Kini saudagar bakar harus menanggung akibatnya. Reputasinya yang sebelumnya gemilang sebagai pedagang yang lihai, kini tercoreng. Mata-mata tajam penduduk kota yang sebelumnya melihatnya sebagai figur patut dihormati, kini memandangnya dengan pandangan curiga dan bahkan jijik. Mereka berbisik, tidak lagi tentang kekayaannya, melainkan tentang ketidakjujurannya. Rumah yang tadinya ingin dijualnya dengan harga tinggi, jauh di atas nilai sebenarnya, kini menjadi beban. Ia terpaksa mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk merenovasi rumah itu. Dinding-dinding yang retak harus dibongkar dan dibangun ulang, bukan sekedar ditutup dengan plesteran tipis. Atap yang bocor harus diganti seluruhnya, bukan hanya ditambal sulam. Pondasi yang rapuh memerlukan penanganan serius agar tidak ambruk di kemudian hari. Biaya perbaikan ini menurut perkiraan para tukang bangunan jujur yang kini enggan disuap, jauh melampaui keuntungan yang ia harapkan dari penjualan rumah tersebut. Setiap palu yang berdetak, setiap bata yang diletakkan, terasa seperti paku yang menancap lebih dalam ke dalam peti reputasinya. Atau pilihan kedua, menjual rumah itu apa adanya, dengan harga yang sesuai kondisi sebenarnya. Berarti saudagar bakar harus menerima kerugian finansial yang signifikan. Ia akan dipaksa mengakui di muka umum bahwa ia telah mencoba menjual barang cacat dengan harga barang sempurna. Penurunan harga yang drastis ini akan menjadi pengakuan tidak langsung atas tipuannya. Tidak hanya kerugian materi, tetapi juga kerugian moral yang tak terhingga. Harga diri saudagar bakar hancur dan kepercayaan masyarakat kepadanya runtuh berkeping-keping. Siapa yang akan lagi berani berbisnis dengannya jika integritasnya telah terbukti sebatas ilusi? Pasar yang dulu ramah kepadanya kini terasa dingin dan menuduh. Melalui drama hantu palsu ini, Abu Nawas sekali lagi membuktikan kecerdikannya yang tiada tara. Ia tidak menggunakan kekerasan atau ancaman, melainkan kecerdasan dan sedikit sentuhan humor gelap untuk mengungkap kebenaran. Metode yang tidak konvensional ini justru lebih efektif dalam membuka mata masyarakat. Kejujuran, seperti yang sering diajarkan dalam setiap ajaran agama, adalah pondasi utama dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam perdagangan. Dalam Islam, prinsip amanah atau kepercayaan dan siddiq atau kejujuran adalah nilai-nilai fundamental yang harus dipegang teguh oleh setiap muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah memberikan teladan dalam berdagang dengan menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi. Abu Nawas dengan caranya sendiri yang unik telah menegakkan prinsip-prinsip ini, mengingatkan semua orang akan pentingnya integritas. Masyarakat Baghdad pun belajar pelajaran berharga dari insiden ini. Mereka melihat bagaimana keserakahan dan tipu daya akhirnya membawa kehancuran, bukan hanya bagi saudagar bakar secara finansial, tetapi juga moral. Sejak saat itu, setiap transaksi jual-beli, setiap perjanjian dagang diperhatikan dengan lebih saksama. Para pedagang menjadi lebih berhati-hati dalam menawarkan barang dagangan mereka, memastikan bahwa setiap detail dan kondisi disampaikan dengan jujur kepada pembeli. Pembeli pun menjadi lebih cermat dan tidak mudah tergiur oleh tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kisah hantu palsu menjadi semacam penanda, pengingat abadi bahwa kebohongan, sekecil apapun, pada akhirnya akan terungkap dan membawa konsekuensi yang merugikan. Integritas dalam setiap transaksi bukan lagi sekadar ideal, melainkan sebuah kebutuhan mutlak untuk membangun kepercayaan dan menciptakan pasar yang adil dan bermartabat. Pada akhirnya, hikmah di balik hantu palsu ini jauh melampaui sekadar kerugian saudagar bakar atau kecerdikan Abu Nawas. Ia mengukuhkan kembali prinsip bahwa kejujuran adalah kebijakan terbaik, fondasi dari setiap hubungan yang sehat, baik pribadi maupun bisnis. Bahkan jika itu membutuhkan hantu palsu untuk mengungkapnya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Dan di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad yang ramai, pelajaran tentang integritas itu terus bergema, menjadi pengingat bagi setiap generasi akan pentingnya berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran.